warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari kelas TK1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penguat simetri komplementer. Power amplifier komplementer merupakan bentuk lain penguat push-pull yang menggunakan dua buah transistor, PNP dan NPN, yang saling berkomplement. Keuntungan dari penguat komplementer yaitu tidak diperlukan adanya trafo input dan trafo output. Konfigurasi dasar dari tiap penguat transistor dalam power amplifier simetri komplementer adalah pengikut emitor, karena sinyal output diambil dari kaki emitor. Nah, ini dia adalah gambar rangkaiannya. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan dua bentuk rangkaian, yaitu rangkaian percobaan simetri komplementer kelas B dan kelas AB. Nah, ini bentuk rangkaian setelah dibuat dalam aplikasi Proteus. Kemudian langkah-langkah. Ini untuk rangkaian kelas B dulu. Yang pertama yaitu pindahkan satu daya ke posisi on, dan dengan menggunakan ampermeter yang terdapat pada multimeter, ukurlah arus yang mengalir ke rangkaian. Cobaan yang pertama. Nah, ini dia. Awalnya sinyal generator jangan diberi masukan apapun itu. Kita coba. Tidak muncul gelombang, lurus. Lalu untuk arusnya yaitu 0,23 mikroampere dan 0,11 mikroampere. Kita lihat. Ya, benar. Untuk arus yang pertama 0,23 dan arus kedua yaitu 0,11. Selanjutnya, ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing transistor. Kemudian ukur pula VCE-nya. Nah, ini dia. VC1 itu 12 volt, VCE1 11,5 volt, VC2 itu 0, dan VCE2 itu 0,53. Stop. Nah, ini hasil dari run tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 5 volt. Ukurlah tegangan masukan V input dan keluaran V output. Oke, kita masukkan. Sekarang sinyal generator ini kita beri masukan yaitu amplitudenya 5 volt, frekuensinya 1 kHz. Kita cek gelombangnya. Bentuk gelombangnya seperti ini dengan input 3,52 volt dan outputnya itu berubah-ubah atau tidak tetap ya. Nah, ini saya ambil ke outputnya itu secara random, jadi saya stop secara random dan menghasilkan minus 1,48 volt.
Dan ini hasil gelombangnya. Terjadi cacat ya, karena tidak sempurna membentuk gelombang sinus. Yang berikutnya, naikkan amplitudo masukan sehingga mencapai 10 volt. Apakah tetap terjadi cacat? Apakah terjadi perubahan bentuk cacatnya? Oke, 10 volt. Sekarang coba. Nah, ini dia hasil gelombangnya. Hampir sama, hanya saja puncak di sini ini hilang ya saat 10 volt. Kita lihat. Nah, ini untuk gelombang pada keluaran itu, kalau tadi waktu 5 volt itu masih terlihat puncaknya. Nah, kalau setelah 10 volt itu puncaknya seperti dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah, cacat ini itu disebabkan karena beban tidak linear. Adalah sebuah beban yang resistansinya berubah-ubah dalam setiap periodenya. Jadi bentuk gelombang arus yang dihasilkan oleh beban itu tidak linear atau berbeda-beda yang dibandingkan dengan bentuk gelombang tegangan, sehingga terjadi cacat atau harmonisa. Oke. Nah, rangkaian yang berikutnya itu simetri komplementer kelas AB. Terdapat beberapa perbedaan. Kalau tadi di kelas B itu tidak menggunakan dioda, kalau di kelas AB itu menggunakan dioda. Langkah-langkah. Yang pertama langkah-langkahnya sama, yaitu pindahkan satu daya ke posisi on dengan menggunakan ampermeter yang terdapat pada multimeter. Nah, ini dia. Untuk sinyal generatornya jangan diberi masukan. Kita lihat lurus, belum tidak muncul gelombang. Untuk arusnya yaitu 0,66 mA dan 0,12 mA. Nah, ini lalu langkah yang selanjutnya, ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing transistor, kemudian ukur pula VCE-nya. Sama seperti tadi ya. Ini untuk VC1 12 volt, VCE1 5,99 volt, untuk VCE2 6,01 volt, dan VC2 0. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Lalu yang selanjutnya, pasang sinyal generator dengan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo 5 volt. Ukurlah tegangan masukan V input dan keluaran V output. Sama seperti tadi juga. Nah, kita lihat hasil gelombangnya. Kita masukkan 1 kHz untuk frekuensi. Ini dia hasil gelombangnya. Tidak ada puncaknya atau puncaknya hilang. V outputnya berubah-ubah dan V inputnya 3,52 volt. Nah, ini ya seperti itu, terjadi cacat karena tidak membentuk sempurna gelombang sinus. Nah, selanjutnya yaitu naikkan amplitudo masukan sehingga terjadi cacat
terpotong pada puncak-puncak gelombang. Turunkan sedikit dan catat besarnya tegangan masukan dan keluaran maksimum yang tidak terjadi cacat. Nah, jadi kita diminta untuk, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa hasil gelombangnya itu terdapat cacat, sekarang kita diminta untuk menurunkan amplitude atau frekuensinya supaya gelombangnya itu sempurna, tidak terjadi cacat. Saya mencoba 3 volt. Nah, ternyata saat amplitudenya 3 volt, hasil gelombangnya itu sempurna. Dengan V input 2,12 dan V outputnya, untuk V outputnya di sini itu juga berubah-ubah. Jadi saat saya melakukan percobaan yang pertama sebelum saya merecord, itu hasilnya 0,04 volt. Nah, jadi ini gambar saat tidak terjadi cacat. Lalu dihitung penguatan tegangannya. Penguatan tegangan itu rumusnya V output per V input. Penguatan tegangannya 0,019 dan diubah menjadi dB, yaitu menjadi min 34,42 dB. Bandingkan gelombang masukan dan keluaran dan ukurlah beda fasanya. Nah, beda fasa ketika gelombang tidak terjadi cacat yaitu sebesar 0 derajat atau 360. Nah, tugas. Jika rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB tidak menggunakan dioda sebagai bias, maka hitunglah berapa nilai resistor yang harus dipasang. Nah, ini dia. Nilai R-nya itu 3186 ohm atau 3K3 ohm. Nah, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa konfigurasi dari penguat simetri komplementer tersebut, CE, CB, atau CC? Nah, jadi konfigurasi dasar dari tiap penguat transistor dalam power amplifier simetri komplementer adalah common collector atau CC, atau juga emitter follower, karena sinyal output diambil dari kaki emitter. Dengan demikian, penguatan tegangan AV dari penguat tersebut kurang lebih adalah 1 atau tidak menguatkan, sedangkan fasa sinyal input dan output adalah sama atau tidak berlawanan. Nah, yang kedua, apabila diberikan input sinus, transistor yang mana yang menguatkan bagian positif dan transistor mana yang menguatkan sisi negatifnya. Apabila diberikan input sinus, maka transistor 3904 itu sebagai penguat sinyal positif dan transistor 3906 sebagai penguat sinyal negatif. Hitunglah daya yang didisipasikan transistor pada saat tanpa sinyal. Nih, dayanya yaitu setelah dihitung, daya yang didisipasikan transistor pada saat tanpa sinyal yaitu 5.649 kena. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa penguatan daya penguat? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, yang pertama itu sini sudah ditemukan R inputnya yaitu 3.758,167 ohm. Nah, penguatan ketika 5V, nih, V inputnya 3,52 volt, V outputnya 2,76 volt. Nah, maka nilai penguatan dayanya itu cara hitungnya AV kuadrat kali kurung R input per RL. RL-nya sudah diketahui 100, R inputnya sudah dihitung, dan AV-nya penguatannya itu 0,78. Jadi cara menghitungnya itu AV-nya dipangkat 2, lalu dikalikan dengan R input dibagi dengan RL.
dan hasilnya yaitu 22,8647. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.